warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salih Hikmah Fadilah dengan NIM 13124044. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia dosen pengampu Pak Frans. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi pengantar hukum Indonesia secara singkat. Yang pertama, pengertian pengantar hukum Indonesia, yaitu mengantar atau memperkenalkan asas-asas atau dasar-dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui macam-macam bentuk dan isi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diharuskan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang menurut hukum Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui lembaga-lembaga pembuat dan pelaksana hukum Indonesia. Ruang lingkup hukum ada 3. Yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah, menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, ada hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai manifesti dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalam arti luasnya adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk hukum. Dan dalam arti sempitnya, ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum atau ajaran hukum. Sumber hukum yang pertama adalah undang-undang. Dalam arti formalnya, berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia bisa dibuat DPR kerjasama dengan pemerintah. Dalam arti materialnya adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat. Yang kedua ada kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan ada 2. Yang pertama ada syarat material adalah pemakaian yang tetap, dan yang kedua syarat psikologis, yaitu bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Yang ketiga ada traktat, adalah perjanjian antar negara. Traktat dalam pembuatannya ada 2 prosedur. Yang pertama, pembentukan melalui 3 tahap, yaitu penundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian yang dianggap penting, seperti perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, perundingan dan penandatanganan, yaitu dilakukan untuk perjanjian yang kurang penting. Yang keempat, ada pendapat ahli hukum atau doktrin. Doktrin berasal dari bahasa Latin doctrina atau doktrin, artinya ajaran hukum atau rechtsles. Yang terakhir ada jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan tertinggi. Di Inggris, jurisprudensi dikenal dengan istilah judge-made law atau common law. Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris, jurisprudensi dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara. Tetapi hukum juga boleh tidak memberikan putusan dalam peradilan, sehingga akan diputuskan oleh para juri. Di Indonesia, hakim juga bisa menggunakan jurisprudensi dalam memutuskan perkara. Selanjutnya ada klasifikasi atau penggolongan hukum, yang dibagi menjadi 5 golongan, yaitu sifatnya, isi atau materinya, bentuknya, waktu, dan tempat berlakunya. Yang pertama ada penggolongan hukum menurut sifatnya. Di sini dibagi menjadi 2, ada hukum memaksa atau imperatif, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua ada hukum mengatur atau fakultif, yaitu hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang kedua ada penggolongan hukum menurut isi atau materi. Yang pertama ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan seperti warga negara. Hukum publik terdiri dari HTN, HAN, hukum pidana, dan hukum acara. Yang selanjutnya ada hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum dengan badan hukum. Hukum privat terdiri dari hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya seperti hukum pidana atau KUHP, dan hukum perdata atau KUH Perdata, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum tidak tertulis,
yaitu hukum yang tidak dituliskan atau dicantumkan perundang-undangan. Contohnya seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Yang keempat adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang seperti undang-undang. Dan yang kedua ada ius constituendum atau cita hukum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang ketiga ada hukum antar waktu, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi. Yang kelima adalah penggolongan hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama adalah lokal, hukum yang berlaku pada daerah tertentu seperti Perda, Kepgub, kepemerintahan bupati atau wali kota, instruksi gubernur, bupati atau wali kota. Yang kedua, ada nasional, hukum yang berlaku di negara tertentu seperti peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada internasional, yaitu hukum yang berlaku di dua negara atau banyak negara. Untuk perjanjian internasionalnya seperti NATO, AFTA, ASEAN, UN, WHO, dan sebagainya. Selanjutnya ada nilai, azas, dan norma. Yang pertama, nilai adalah pengertian-pengertian atau conception yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Selanjutnya ada asas. Hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, atau dengan kata lain, jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Atau dengan kata lain, jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, menurut Sacipto Raharjo. Dan yang selanjutnya ada norma hukum adalah ketentuan konkret tentang cara seseorang atau subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat. Fungsi asas hukum ada 3. Yang pertama ada menjaga ketaatan azas atau konsistensi. Yang kedua ada menyelesaikan konflik yang terjadi dalam suatu hukum. Yang ketiga sebagai rekayasa sosial. Selanjutnya klasifikasi hukum. Yang pertama ada hukum publik, yaitu ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua ada hukum privat, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat perdataan atau kepentingan pribadi. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata material dan formil. Yang pertama, pengertian hukum perdata material menurut Profesor Subekti, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Yang kedua, menurut Prof. Sri Dewi Masjun Sofan, yaitu hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Pengertian hukum perdata formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum perdata material. Selanjutnya ada sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata atau BW. Buku pertama membahas tentang perihal orang atau yang mengatur tentang diri seseorang sebagai subjek hukum dan mengatur tentang hukum keluarga. Dan buku kedua membahas tentang perihal benda yang mengatur tentang hukum kebendaan atau harta, kekayaan, dan hukum waris. Di buku ketiga membahas tentang perihal perikatan yang mengatur tentang hukum kekayaan yang menyangkut hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu dan hak kebendaan yang bersifat relatif. Di buku keempat membahas tentang perihal pembuktian dan lewat waktu atau yang mengatur tentang alat-alat bukti dan pengaruh atau akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Sumber hukum perdata material ada 2. Sumber hukum dalam artian formal asalnya dari hukum perdata dari Belanda seperti BW dan WVK. Dalam artian material tempatnya adalah dari yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua hukum adat, yang ketiga kebiasaan, yang keempat konvensi atau traktat atau perjanjian bernasional, yang kelima ada jurisprudensi, dan yang keenam ada doktrin. Itu dia penjelasan dari saya dan sekian video dari saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dan perbuatan atau kekurangan dalam menyampaikan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selesai. Bye-bye. Bye-bye.